Yahoo Bu Ibu Lase. Yahoo, Pak Jebua. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, Pak, sehat. Syukurlah Ibu kalau masih sehat. Ibu, kemarin Bu Lase mau ada yang disampaikan ke saya ya, tapi semalam itu saya buru-buru. Katanya ada yang mau Ibu Lase sampaikan. Yang mau Iya, Pak. didiskusikan ada apa ya Bu? Iya, Pak, kemarin kebetulan juga ada yang mau saya sampaikan. Oh Mau begitu ya Bu. berbincang-bincang aja sebenarnya. Oh, baiklah Bu, berhubung karena list saya kosong juga Bu hari ini, berarti kita bisa ngobrol ya Bu. Bagaimana Ibu nggak sibuk nggak? Iya, Pak, kebetulan saya juga lagi menunggu les kedua, Pak. Jadi kita bisa mengobrol. Makasih, Pak, waktunya sebelumnya, Pak Jebua. Oke Bu, santai aja Bu, nggak apa-apa Bu, nggak masalah Bu. Sebenarnya apa yang ingin Ibu ceritakan ke saya? Ini Pak, kemarin saya sudah disupervisi oleh Pak pengawas di saat saya lagi mengajar di kelas. Kayaknya ada yang salah satu dalam proses itu yang kurang berkenan sepertinya yang dinilai oleh Pak pengawas ini. Oh begitu ya Bu. Memangnya berkaitan dengan masalah apa itu Bu? Apakah yang Ibu harapkan dari hasil diskusi kita nantinya? Saya ingin Pak nanti setelah saya menceritakan ini Pak, sebenarnya saya merasa tidak nyaman, merasa bersalah juga ya karena ini situasinya sepertinya kesalahpahaman. Ya, yang saya alami ini, saya ingin mendapatkan nanti solusi dari Bapak dan memberikan saya masukan apa supaya saya tidak merasa tidak nyaman, tidak enakan dengan Pak pengawas ini nanti. Oh begitu ya Bu Lase. Emangnya permasalahannya bagaimana Bu? Sehingga Ibu sepertinya merasa gelisah dan merasa tidak nyaman begitu ya. Saya lihat dari wajah Ibu, soalnya ada kegelisahan yang tidak bisa digambarkan pada saat ini. Emangnya kenapa seperti itu Bu? Apa masalahnya? Ini loh Pak, saya kemarin kan disupervisi oleh Pak pengawas dan tidak menggunakan buku teks Pak, tetapi menggunakan media yang lain. Oh begitu ya Bu. Terus bagaimana respon pengawas Bu Lase? Nah itu dia Pak, ini yang menjadi permasalahannya. Beliau menginginkan guru itu mengajar harus menggunakan buku teks. Begitu ya Bu Lase. Kalau boleh saya tahu, mengapa Bu Lase di saat mengajar tidak menggunakan buku teks? Saya kan Pak mengajar sudah mempersiapkan diri. Saya mendesain pembelajaran di dalam kelas itu menggunakan PTT dan menayangkan menggunakan PowerPoint, menggunakan proyektor. Kemudian saya menggunakan alat peraga, Pak. Saya mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Mengapa lagi saya harus menggunakan buku teks sih? Iya ya Bu Lase. Kalau apakah Ibu Lase sudah menjelaskan kepada pengawas tentang hal itu? Sudah, Pak. Dan sepertinya beliau tersinggung dengan saya menjelaskan itu dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung nih, Pak. Kok beliau ekspresinya seperti itu sama saya? Saya jadi nggak enak jadinya. Apakah saya salah dalam hal ini, Pak Jebua? Menurut saya sih Bu Lase tidak salah dalam hal ini, soalnya PPT juga adalah merupakan ringkasan dari buku teks. Jadi
Ibu sudah mendesain pembelajaran, menggunakan media pembelajaran, dan mungkin pemahaman pengawas dalam hal ini tidak sama dengan cara berpikirnya kita, Ibu Lase. Nah, sehingga maunya apapun media dan bahan ajar yang digunakan, tetap buku teks menjadi acuan. Mungkin seperti itu pemikiran pengawasnya, Bu Lase. Mungkin juga ya Pak ya. Ya, terus kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan dalam masalah ini? Nah, yang karena hal ini juga sudah dilaporkan pengawas kepada Pak Kepala Sekolah, Pak. Dan cepat atau lambat, maka saya pasti akan dipanggil oleh Pak Kepala Sekolah. Saya harus siapkan jawaban sesuai dengan kondisi dan alasan saya tadi, Pak, yang sudah saya sampaikan kepada Pak Jebua. Oh, benar juga, Bu Lase. Kepala sekolah harus tahu alasan Ibu dalam hal ini. Sehingga Ibu Lase dalam hal ini bersama dengan Ibu Kepala tidak beranggapan bahwa Ibu Lase salah dan hanya mendengarkan satu pihak. Jadi perlu juga didengarkan penjelasan dari Ibu Lase. Maksud saya juga begitu, Pak. Apakah Ibu Lase memiliki gambaran solusi lain? Seandainya nanti alasan Ibu tidak diterima oleh Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Sekolah kita. Bagaimana ya, Pak? Apakah saya harus minta maaf kepada Pak Pengawas dan membuat perlengkapan mengajar yang beliau inginkan? Nah, itu maksud saya, Ibu Lase. Ya, Ibu harus siapkan solusi alternatifnya. Sekiranya alasan pertama tidak diterima dan hanya semakin memperumit permasalahan sehingga membuat Ibu Lase semakin tidak nyaman. Iya ya Pak ya. Saya tetap pada rencana pertama dulu. Dan sekiranya tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah antara saya dan Pak Pengawas atau Ibu Kepala Sekolah yang tidak terima dengan alasan saya, maka alternatif keduanya akan saya lakukan begitu juga, Pak. Tepat sekali, Bu. Memang ini harus segera diselesaikan sehingga Ibu juga nyaman dalam melaksanakan aktivitas. Ya Pak, saya juga tak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani saya. Oh iya ya, Bu. Nah, kalau begitu Ibu, kita susun komitmen, Bu. Kapan Ibu menindaklanjuti masalah ini? Saya menunggu dipanggil Ibu Kepala Sekolah dulu, Pak. Begitu ya, Bu. Menurut saya sih, Bu, tak perlu menunggu dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah. Sehingga ketidaknyamanan Ibu itu tidak berlarut-larut. Iya sih, Pak. Baiknya saya menghadap Kepala Sekolah saja ya, Pak ya. Nggak usah menunggu dipanggil Ibu dulu, Kepala Sekolah. Ya, menurut saya sih, Bu Lase, sebaiknya begitu. Berarti saya menghadap Ibu Kepala Sekolah menceritakan kronologi persoalannya yang terjadi antara saya dan Pak Pengawas ya, Pak. Saya juga menceritakan alasannya kenapa saya tidak memakai buku teks di dalam mengajar di kelas. Dan nanti bila Ibu Kepala Sekolah tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan adalah salah, artinya saya yang harus minta maaf dan merubah gaya mengajar saya. Betul sekali. Karena kepala sekolah menilai yang saya lakukan salah, maka saya memang salah dan harus memperbaiki diri, Pak Pajibua. Betul sekali, Ibu Lase. Apa yang menurut kita, Ibu, benar sesuai ukuran kita belum tentu sesuai dengan ukuran atau menurut orang lain, Ibu Lase. Ibu Lase sangat bijaksana dalam hal ini. Jadi, kapan Ibu Lase menghadap kepala sekolah?
Kapan ya Pak? Menurut Bapak bagaimana? Menurut saya sih Bu lebih cepat lebih baik sehingga ketidaknyamanan Ibu itu tidak semakin berlarut-larut dan berkepanjangan. Iya sih Pak, memang itu yang saya pikirkan. Besok saja Pak, kalau saya selesai mengajar, saya akan menghadap kepada Ibu Kepala Sekolah menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sarannya Pak Jebua. Iya Ibu, sama-sama. Saya juga berharap permasalahan Ibu ini cepat selesai sehingga Ibu Lase merasa nyaman dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Baik Pak, terima kasih untuk sarannya dan solusinya. Baik Pak, kalau begitu saya permisi Pak Jebua. Iya Bu Lase, tetap semangat ya Bu Lase. Terima kasih Pak Jebua.